Oke bosku, kita lanjut BTTH Season 5 episode ke-117 part 2. Ye Zong buru-buru menenangkan Xiao Yan yang ekspresinya menjadi gelap setelah mendengarkan kehebatan Cao Ying berkata, jika meskipun Cao Ying sudah menjadi alkemis tingkat 7 puncak, setidaknya Tuan Putri klan Cao itu belum mencapai tingkat 8. Xiao Yan mengangguk setuju. Bagaimanapun alkemis tingkat 8 adalah sesuatu yang hampir seperti surga bumi baginya, di mana dalam bertahun-tahun petualangannya di dunia alkemis orang yang mampu menyempurnakan pil tingkat 8 hanyalah Yao Lao saja. Alasan mengapa ada begitu sedikit alkemis tingkat 8 dengan jelas menunjukkan betapa sulitnya untuk naik ke level ini, dan hanya dengan titel itu saja seseorang akan mencapai titik di mana puluhan elit Douzun akan dengan senang hati menjadi petarung gratisannya. Karena itulah selama orang yang dia lawan masih belum seorang alkemis tingkat 8, maka Xiao Yan akan tetap percaya diri, dan melakukan yang terbaik untuk mengunggulinya. Ye Zong tersenyum melihat kepercayaan diri Xiao Yan sebelum menjelaskan jadwal mereka untuk mengikuti pengujian 5 klan besar, sehingga mereka harus segera melakukan perjalanan menuju kota pil suci dalam kurang lebih 20 hari lagi, dan hal itu cukup membuat Xiao Yan terpacu untuk mempercepat pelatihannya dalam memainkan pil. Ye Zong sebenarnya cukup terkejut melihat Xiao Yan bisa berdiam diri berhari-hari untuk menyuling obat, karena sebagai sesama alkemis dia sangat tahu betapa berat dan melelahkannya kegiatan tersebut, tapi berhubung Xiao Yan memang diberkati dengan kekuatan spiritual melimpah, juga 3 api surgawi dan kemampuan pengendalian api luar biasa, Xiao Yan itu pun mampu menyuling obat dengan lebih efektif, sehingga jika alkemis biasa paling banyak hanya mampu menyempurnakan 3 obat dalam sehari, Xiao Yan mungkin bisa menyempurnakan 6 bahkan lebih dari 10 obat dalam waktu yang sama. Xiao Yan mengangguk mengerti, baru kemudian beristirahat selama sehari sebelum kembali menyibukkan diri dalam pelatihan penyempurnaan pil yang panjang dan melelahkan. Tanpa masalah yang datang dari dunia luar, klan Ye memang menjadi jauh lebih tenang dan waktu mengalir di tengah keheningan. Lalu lintas manusia di wilayah pil mulai melonjak, dan waktu uji 5 klan juga akan segera datang. Semua orang dari klan Ye dengan hormat berdiri di luar ruang perbaikan pil untuk menunggu Xiao Yan keluar, di mana hari ini adalah hari terakhir sebelum mereka mulai melakukan perjalanan ke kota pil suci. Awalnya anggota klan Ye termasuk Ye Zong agak panik karena Xiao Yan enggak keluar-keluar dari ruangan, namun setelah melihat awan gelap dan kilatan guntur di udara sering kali muncul di atas manor klan Ye selama 2 hari ini, mereka tahu jika sepertinya menantu trial klan mereka hampir berhasil menyempurnakan pil tingkat 7 puncak. Sayangnya mereka belum benar-benar bisa melihat petir pil yang menjadi momen kelahiran pil tingkat 7 puncak. Namun juga tidak bisa meminta lebih kepada Xiao Yan karena Ye Zong tahu menyempurnakan pil semacam itu bukanlah pekerjaan mudah. Beberapa saat kemudian pintu berderit yang kemudian disusul dengan munculnya sesosok pemuda dari dalam ruangan, di mana penampilan Xiao Yan meskipun lebih berantakan namun juga tampak lebih pesona dan dewasa dibanding sebelum melakukan pelatihan panjang. Baru setelah Ye Zong menjelaskan bahwa mereka akan berangkat besok pagi, Tian Huo mendekati Xiao Yan menanyakan apakah kekuatan spiritual bocah itu sudah meningkat selama melakukan retreat. Xiao Yan tercengang saat mendengar pertanyaan Tian Huo sebelum kemudian sadar jika dia memang merasa api menjadi lebih indah dan membuatnya lebih mudah juga untuk mengolah pil. Tian Huo Zunze menatap Xiao Yan dengan ekspresi aneh sebelum akhirnya paham jika sepertinya Yao Chen atau siapapun itu guru Xiao Yan belum sempat mengajari pemuda ini banyak hal tentang kekuatan spiritual. Baru setelah itu Tian Huo menjelaskan jika tidak hanya kekuatan Dou yang bisa dibedakan menjadi beberapa tingkatan, seperti Dou Huang, Dou Zong, Dou Zun dan seterusnya, namun kekuatan spiritual pun juga dibagi menjadi beberapa tingkatan dan hanya segelintir orang saja yang mengetahui hal ini. Tian Huo melanjutkan bahwa kekuatan spiritual seseorang dapat mengalami 4 perubahan keadaan, yaitu keadaan fana, keadaan jiwa, keadaan surgawi, dan keadaan di atau dewa. Kebanyakan orang bahkan alkemis tingkat 7 seringkali terperangkap dalam keadaan fana sehingga mereka pun kesulitan berkembang dan naik ke tingkat 8. Ketika seorang alkemis sudah memiliki kekuatan spiritual dalam keadaan jiwa, mereka dimungkinkan memberkahi sebuah pil obat energi spiritualitas yang seringkali ditemukan dalam pil obat tingkat 8. Sama halnya dengan keadaan jiwa, jika alkemis mampu meningkatkan kekuatan spiritualnya hingga mendapatkan keadaan surgawi, mereka akan mampu memberikan sebuah obat kecerdasan yang seringkali muncul pada penyempurnaan pil obat tingkat 9.
Adapun keadaan Di atau dewa bahkan dengan pengetahuan Tian Huo masih belum mendapatkan banyak informasi mengenai itu, karena mungkin saja pil tingkat Di atau dewa juga berkaitan dengan dewa Dodi yang mengguncang dunia ribuan tahun lalu. Lebih lanjut Tian Huo menjelaskan jika sepertinya kekuatan spiritual Xiao Yan yang telah menyentuh keadaan jiwa dan jika beruntung mungkin bisa segera memasuki keadaan jiwa dalam waktu dekat, sehingga bisa mengaplikasikan apa itu yang disebut sebagai teknik jiwa dalam penyulingan obat. Xiao Yan mengangguk mendengar penjelasan Tian Huo, sementara Yezong melongok dan Xiao Yixian menunjukkan kekaguman saat menyadari bahwa seniornya itu memang memiliki banyak pengetahuan tentang dunia ini. Xiao Yan merenung di dalam hati mendengar kata-kata Tian Huo yang tidak diragukan lagi telah membuka dunia baru untuk dijelajahi. Sekarang dia berambisi untuk terus berlatih menyuling obat agar mendapatkan semacam teknik jiwa yang kemungkinan dirinya untuk melatih kekuatan spiritual. Xiao Yan menghela napas dan mengambil keputusan jika selama perjalanannya ke kota pil suci kali ini menemukan teknik jiwa akan menjadi tujuan penting baginya. Singkat cerita malam telah berlalu dan pagi hari pun tiba ketika Yezong memimpin kelompok klan Ye, Xiao Yan dan kawan-kawan menuju tanah terbuka untuk melewati lubang cacing yang menghubungkan kota Ye dengan kota pil suci. Lubang cacing klan Ye sebenarnya memiliki aura agung namun karena tidak dirawat selama bertahun-tahun jalan spasial itu memiliki beberapa kekacauan di mana hal ini disebabkan karena dua Dozun yang sebelumnya merawatnya pergi meninggalkan klan Ye. Setelah klan itu mengalami kemunduran, Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya sebelum berkata jika perjalanan mereka kali ini sudah selesai maka dia akan meminta Xiao Yixian dan Tian Huo untuk memperbaiki lubang cacing klan Ye. Yezong mengangguk dengan penuh rasa terima kasih sebelum kemudian mengarahkan semua orang untuk memasuki kapal luar angkasa dan dengan demikian perjalanan Xiao Yan menuju kota pil suci pun dimulai. Xiao Yan tenggelam dalam pikirannya selama beberapa hari melakukan perjalanan karena dia sudah sempat melihat begitu banyak alkemis lalu lalang di kota yang mereka lewati. Hatinya menjadi jauh lebih panas ketika dia memikirkan pemandangan agung dari puluhan ribu api yang naik, puluhan ribu kuali jatuh, dan puluhan ribu pil lahir dalam pertemuan pil yang akan segera dilangsungkan oleh menara pil. Xiao Yan semakin tidak sabar menunggu waktunya pertemuan pil tiba di mana berpartisipasi dalam pertemuan pil setara dengan mendapatkan kualifikasi untuk bersaing dengan para elit di benua. Dan kesempatan itu juga merupakan jenis pengakuan atas kekuatan seseorang. Setelah 4 hari perjalanan terus-menerus cahaya perak melingkar samar-samar muncul di kejauhan dari lubang cacing dan tidak menunggu lama akhirnya Xiao Yan pun tiba di kota pil yang menjadi tanah suci para alkemis di dunia. Angin sepoi-sepoi bertiup sementara kelompok Xiao Yan menutup mata melewati pintu keluar lubang cacing sebelum kemudian mendengar kebisingan dipancarkan dari segala arah. Ketika Xiao Yan menyadari jika dia tengah berada di sebuah tanah terbuka yang sudah dipenuhi dengan hiruk-pikuk keramaian bak lautan manusia, Xiao Yan yang awalnya sudah senang berpikir telah tiba di dekat menara pil langsung dibuat melongok saat mendengar penjelasan dari Yezong jika saat ini mereka masih berada di wilayah terluar kota pil. Sementara menara pil ada di wilayah dalamnya. Yezong mengatakan jika untuk hari ini mereka akan mencari tempat beristirahat lebih dulu, dan Soyan harus mendapatkan lencana alkemis yang dikenali menara pil sebelum melakoni pengujian 5 klan besar. Yezong tersenyum setelah melihat Soyan tidak menyuarakan keberatan dan baru saja hendak mengajak Soyan menuju tempat peristirahatan.